Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara-saudara, di dalam bagian ini Paulus bicara tentang manusia baru sebagai gereja. Dia sudah menjelaskan panjang lebar. Kamu sudah dipilih, kamu sudah diselamatkan melalui darah Kristus. Kamu sudah menjadi ciptaan yang baru. Di dalam bagian ini Paulus fokus kepada manusia baru sebagai gereja, dan dia menggunakan sesuatu gambaran bangunan seperti warga, kawan sewarga dari orang-orang kudus, seperti keluarga, anggota-anggota keluarga Allah, seperti bangunan, seluruh bangunan rapi tersusun. Dan juga bahasanya itu, bait, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Paulus memikirkan gereja di dalam hatinya. Dari pasal 1, kalau kita mengingat pembahasan kita, saudara yang rutin datang ke tempat ini, kita sudah melihat kehendak Allah yang besar dan mulia. Dan dia bersyukur senantiasa untuk kehendak Allah yang mulia, karena kita di dalam kehendaknya dipilih. Sebelum dunia diciptakan, kita dipilih oleh Allah, dipisahkan untuk menjadi orang-orang kudus, untuk percaya kepada anaknya yaitu Kristus Yesus. Dan di dalam Kristus oleh darahnya kita beroleh penebusan. Di dalam Kristus dosa kita diampuni oleh Tuhan, supaya kita boleh dipersatukan dengan Kristus. Sungguh besar kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Kristus adalah kepala gereja. Kita adalah tubuhnya. Saudara masih ingat? Kita sudah membahas mendetail. Lalu di pasal 2, Paulus berbicara tentang kita. Pasal 1 tentang Allah, Allah yang besar yang memilih kita, predestinasikan kita. Pasal 2 dia bicara panjang lebar tentang kita sebagai gereja. Tadinya kita mati di dalam dosa, tetapi Allah yang menghidupkan kita. Saudara masih ingat? Dulu kita mati, tetapi Allah menghidupkan kita, membangkitkan kita, memberi tempat di sorga. Di luar Kristus tidak ada pengharapan. Paulus tulis lagi. Demikian kita dibawa kepada persekutuan dengan Allah melalui Kristus. Di dalam Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Itu sebab saudara-saudara orang berdosa yang sudah percaya Tuhan punya damai di dalam hatinya. Karena dia sudah tidak bermusuhan dengan Bapa. Dia diperdamaikan oleh darah Kristus itu. Dan juga diperdamaikan dengan sesamanya. Karena tembok pemisah itu sudah dirubuhkan. Dan Paulus terus menuliskan, mengatakan itu semua untuk menggambarkan kita sebagai gereja Tuhan. Kamu semua sebagai gereja adalah bagian dari kerajaan Allah. Kamu adalah keluarga Allah. Kamu adalah bait tempat kediaman Allah. Itu di dalam pikiran dia. Marilah kita merenungkan tentang gereja di dalam bagian surat yang barusan kita baca, saudara-saudara. Di dalam 3 aspek. Yang pertama yaitu kerajaan Allah. Gereja sebagai kota Allah atau kerajaan Allah. Paulus di dalam ayat 19 mengatakan kepada kita, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus,
Ini menjelaskan bahwa gereja itu sebagai bagian dari kerajaan Allah. Satu gambaran yang begitu limpah untuk kita orang-orang Kristen. Gereja sebagai bagian dari kerajaan Allah yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Saudara-saudara. Gereja yang kelihatan oleh manusia, oleh mata kita, itu adalah organisasinya. Gereja GKI, GRI, Metodis, dan lain-lain. Tetapi saudara-saudara, tentu ada bahayanya. Karena apa yang dilihat manusia mungkin berbeda dengan yang dilihat oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara mengingat lalang dan gandum, kambing dan domba. Karena apa saudara? Gereja yang kelihatan ini bisa berisi orang-orang yang belum lahir baru. Kristennya hanya KTP saja. Munculnya Paskah dan Natal. Saudara-saudara. Tetapi gereja yang tidak kelihatan itu hanya dilihat oleh Allah. Dia yang bisa menilainya. Dan itu mencakup semua umat Allah di sepanjang sejarah. Gereja yang kudus dan am itu. Mulai dari Adam sampai kita kiamat nanti. Saudara-saudara. Berarti orang-orang yang sudah meninggal di dalam Kristus, yang betul-betul percaya kepada Kristus, adalah gereja yang tidak kelihatan. Sekarang kita semua orang yang dipilih oleh Allah adalah gereja yang tidak kelihatan, yang berdenominasi di gereja yang kelihatan, yaitu GRI. Dan nanti semua orang yang akan percaya kepada Yesus di hari depan, anak-anak kita, teman-teman kita, orang-orang lain, saudara-saudara, semua termasuk kepada gereja yang tidak kelihatan itu. Inilah gereja yang kudus dan am. Kita yang sudah dirubah oleh Tuhan menjadi ciptaan baru. Kita yang sudah lahir baru menjadi bagian dari kerajaan Allah. Di sini Paulus membandingkan gereja dengan kerajaan. Kamu adalah warga dari orang-orang kudus. Bahasa kerajaan ini banyak digunakan di dalam kitab suci. Saudara, kita tahu Israel itu langsung dipimpin oleh Tuhan sendiri sebagai rajanya. Tuhan sendiri banyak bicara tentang kerajaan Allah. Kristus sewaktu datang ke dalam dunia, dia mengajarkan kerajaan Allah. Itu khotbahnya, temanya hanya satu, kerajaan Allah, saudara-saudara. Silakan semua datang dan berkumpul. With one only theme, the kingdom of God. Demikian juga Yohanes Pembaptis, temanya hanya satu. Bertobatlah kamu, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudara. Dan Tuhan mengajar kita untuk berdoa Bapa kami, sama juga di dalam nuansa itu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di dalam kerajaan Allah yang sempurna itu, semua orang mengerjakan kehendak rajanya. Tuhan mengajar kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, ini berarti kerajaan itu belum datang. Yohanes Pembaptis juga berkata, bertobatlah kamu, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kerajaan itu belum datang. Tetapi saudara-saudara, ketika kita mendengarkan Yesus berkata kerajaan itu sudah ada di tengah-tengah kamu, berarti kerajaan itu sudah datang. Itu di dalam pemahaman kita. Bagaimana kita mengerti ini, saudara-saudara? Sudah datang, belum datang. Ini dimengerti bukan sebagai kontradiksi. Ini tidak berlawanan, saudara-saudara. Tetapi sebagai paradoks. Berarti kerajaan Allah itu secara status sudah ada. Tetapi secara wujud aslinya belum datang. Sekarang sementara orang-orang yang berada di dalam kerajaan Allah, itu adalah orang-orang yang mengikut Tuhan, yang taat kepada pimpinan Tuhan, yang adalah raja kita. Kita adalah warga kerajaan Allah. Umat yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Itu sebabnya kerajaan Allah itu dimengerti sudah hadir dan belum hadir. Kerajaan Allah itu sudah hadir di dalam arti kerajaan Allah itu ada di hati kita. Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang oleh darahnya kita disucikan daripada dosa-dosa, kita sudah menjadi bagian daripada kerajaan Allah.
Kerajaan itu belum hadir di dalam arti kita semua masih menanti perwujudan akhir dari kerajaan Allah itu secara sempurna. Kita masih menanti itu terjadi saat Kristus datang kembali. Yerusalem baru itu turun dari sorga. Itu kerajaan Allah di dalam wujudnya yang sempurna. Tuhan Yesus berkata kerajaan Allah sudah berada di tengah kita. Itu artinya kita adalah umat tebusan yang mengakui Yesus sebagai Raja kita. Siapapun yang percaya kepada Kristus menjadi anggota daripada kerajaan Allah, di mana dia taat kepada pemerintahan Allah. Yesus jadi raja dia di dalam hatinya. Dia taat kepada kehendak Kristus. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa orang-orang berada di dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang tidak mementingkan makan dan minum, tetapi mengejar sukacita rohani. Jika kita benar-benar adalah anggota kerajaan Allah, maka hidup kita tidak akan dikuasai hawa nafsu, tetapi taat kepada pimpinan Roh Kudus. Kita bersyukur saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dijadikan warga kerajaan Allah. Paulus berkata kepada orang-orang Kristen di Efesus, dahulu kamu adalah orang asing dan pendatang. Ayat 19. Dahulu kamu orang-orang asing dan pendatang, tetapi sekarang kamu sudah menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus. Mereka memiliki kewarganegaraan jauh lebih superior daripada kewargaan dimanapun di dunia ini. Waktu Paulus menulis surat ini, kerajaan Romawi itu begitu jaya, saudara-saudara. Kerajaannya itu waktu itu terus berkembang. Tetapi Paulus justru melihat apa, saudara? Kerajaan Romawi itu bukanlah kerajaan yang besar dan bersatu. Tapi banyak pemisahan. Kaya dan miskin. Orang merdeka dan budak. Laki dan perempuan. Orang Yahudi dan bukan Yahudi. Itulah kerajaan duniawi. Yang bukan kerajaan Allah. Betapa besar dan jaya pun kerajaan dunia ini tetap tidak sempurna. Penuh dengan pemisahan kelas-kelas, kasta-kasta. Maka di dalam keadaan itulah Paulus bicara bahwa Tuhan telah menciptakan bagi dirinya satu kelompok manusia baru. Satu kerajaan yang kekal, yang tidak tergoncangkan. Satu persatu. Injil ditawarkan untuk orang mempunyai tiket masuk ke dalam kerajaan itu. Saudara-saudara, apa yang mau Paulus katakan kepada kita? Kamu bukan lagi orang asing. Kamu bukan lagi pendatang. Karena apa, saudara? Karena kamu sudah diasingkan bagi dunia. Itu kuncinya, saudara. Orang yang sudah diasingkan bagi dunia, dia tidak asing bagi kerajaan Allah. Justru dia menjadi anggota kerajaan Allah. Kita adalah orang-orang yang dipisahkan dari dunia menjadi orang Kristen, menjadi gereja, menjadi anggota kerajaan Allah. Kita dipisahkan untuk menjadi anak-anak Allah. Kita dipisahkan bukan untuk berdosa, mengumbar hawa nafsu, kedagingan kita. Ini sifat Farisi yang selalu inginnya memisahkan diri menjadi kelompok-kelompok yang eksklusif, yang bangga terhadap Taurat, bisa ini, bisa itu. Mereka menyombongkan dirinya. Tetapi kita dipisahkan oleh Tuhan justru menjadi orang-orang kudus yang hidup berkenan kepada Allah, yang menjadi gereja Tuhan. Tembok pemisah itu sudah dirubuhkan. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh darah Kristus. Minggu lalu kita bicara perkataan Paulus, tetapi sekarang kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kamu bukan lagi orang asing, kamu adalah gereja, bagian dari kerajaan Allah. Gereja bukan organisasi, gereja terdiri dari orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus.
Kita bisa menjadi anggota gereja tetapi tidak kenal Tuhan. Kita bisa dilahirkan di keluarga Kristen tapi hatinya terikat dunia. Di dalam sejarah agama Kristen menjadi agama negara di dalam kekaisaran Romawi, saudara-saudara. Disinilah pemisahan itu hilang. Sampai hari ini banyak orang pikir yang lahir di negara Kristen itu pasti Kristen. Yang lahir di keluarga Kristen itu pasti Kristen. Belum tentu, saudara-saudara. Tidak ada orang yang lahir sebagai orang Kristen. Tidak ada orang yang dilahirkan sebagai anak-anak Allah. Kita semua harus percaya kepada Injil Kristus. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah. Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada dia, dia akan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada dia. Itu Injil, saudara. Itu yang mengakibatkan kita menjadi orang Kristen. Menjadi anggota kerajaan Allah. Orang Kristen adalah warga kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah, saudara? Di mana Tuhan memimpin, disitulah kerajaan Allah. Di hati kita. Benarkah Tuhan memimpin kita? Sehingga kita layak disebut sebagai anggota bagian daripada kerajaan Allah itu. Tuhan memimpin di hati setiap orang yang percaya. Kerajaannya tidak kelihatan. Tetapi kita yang taat kepada Raja, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita yang taat kepada Kristus. Kita adalah gereja, perkumpulan orang-orang kudus, satu komunitas baru di dalam Kristus. Satu komunitas yang sudah diasingkan dari dunia. Untuk menjadi tidak asing lagi. Sebagai anggota kerajaan Allah. Saudara ingat kita sudah membahas surat Filipi, Paulus bicara kepada kita bahwa kita adalah warga surga. Tadinya kamu adalah orang asing, tetapi kamu sekarang sudah dibeli dengan darah Kristus yang mahal. Paulus berkata kita bukan lagi orang asing terhadap kerajaan Allah. Ini membawa kita arti yang lebih jauh, saudara-saudara. Bahwa kita menjadi orang asing dan pendatang di dalam dunia. Kesadaran ini harus selalu kita bawa ketika kita berjalan di dalam dunia ini, saudara-saudara, bahwa kita adalah pendatang. Kita adalah orang asing di dunia ini, kita adalah tamu saja. Itu sebabnya ketika kita memiliki segala sesuatu, anggaplah bukan milik kita. Segala sesuatu dianugerahkan kepada kita ada tujuannya tertentu. Bagi kemuliaan Tuhan. Kita menjadi orang asing dan pendatang di dalam dunia. Kita semua adalah musafir di dunia ini. Sebagai musafir di dunia ini kita harus mewakili kewargaan kita yang sesungguhnya. Paulus sudah bicara banyak kali, saudara. Kamu warga surga, hiduplah sebagai warga surga. Ketika kamu menumpang di dunia ini. Kamu bukan lagi orang asing, hiduplah sebagai orang yang diasingkan dari dunia. Suci, tidak bercacat dan bernoda. Saudara-saudara, kita harus mewakili kewargaan kita yang sesungguhnya, yaitu warga surga. Di dalam pemikiran Paulus, inilah kelakuan kita yang mewakili warga surga. Perkataan kita yang mewakili warga surga. Dua hal, kelakuan dan perkataan. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 11-12, sebagai perantau, kamu harus menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Apa itu, saudara? Keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Secara spesifik, kamu harus mempunyai cara hidup yang baik. Itu firman Tuhan. Dan cara hidup yang baik itu sangat berkaitan dengan kelakuan dan perkataan kita. Jikalau kamu benar-benar sudah menjadi warga kerajaan Allah, kamu diasingkan daripada dunia, menjadi sebagai perantau di sini, hiduplah sebagai warga surga. Nyatakanlah itu di dalam kelakuan dan perkataanmu. Untuk membawa kemuliaan kepada Raja kita. Bagaimanakah cara hidup saudara? Apakah saudara sudah hidup mencerminkan anggota kerajaan surga? Jika kita di gereja baik, di luar harus baik. Karena di gereja di mana saudara dibentuk, dilatih.
supaya saudara berkelakuan seperti saudara berkelakuan di gereja. The church is your school to train you. The school of the Holy Spirit, Agustin bilang. Saudara-saudara, jikalau saudara gagal 1-2 jam saja di gereja, jangan bicara di luar hidup bagaimana. Omong kosong semua saudara-saudara. Jikalau kita di gereja baik, di luar harus baik. Jika kita di gereja melayani, di luar harus hidup seperti layaknya seorang pelayan Tuhan. Kita tidak perlu berbangga punya warga negara asing. Kita harus berbangga punya kewargaan surga. Itu kebanggaan kita, saudara. Justru kita berani menyatakan identitas kita di dalam Kristus. Identitas bahwa kita orang Kristen dan saya harus hidup berbeda dengan dunia ini. Karena kewargaan kita bukan dibeli dengan barang-barang yang fana, bukan dengan uang, bukan dengan kehebatan, kemampuan kita, tapi oleh darah Kristus. Di dalam Kristus kita mempunyai warga negara yang baru. Berbanggalah di dalam itu. Paulus bilang, aku tidak mau berbangga di dalam apapun selain di dalam salib Kristus. Di dalam suratnya Galatia. Itu harus menjadi pegangan kita, saudara. Apa kebanggaan kita? Apa kebanggaan saudara? Menjadi warga surga. Menjadi warga kerajaan Allah. Karena salib Kristus. Darah Kristus yang menjadikan saudara warga kerajaan surga. Disitulah saudara berbangga. Salib yang hina, yang penuh kemuliaan, menjadi kebanggaan kita semua. Kelakuan dan perkataan kita mencerminkan warga kerajaan Allah, karena begitulah Tuhan kita yang sudah mati menyerahkan dirinya. Kelakuan dan perkataannya menjadi teladan bagi kita semua. Kita bukan lagi orang asing, tetapi kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kita anggota kerajaan Allah. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi anggota kerajaan Allah? Jikalau iya, maka kita akan memiliki cara hidup yang baik, menjaga kelakuan dan perkataan kita. Kita adalah wakil daripada warga surga itu. Sehingga firman Tuhan berkata, jikalau orang lain melihat perbuatanmu yang baik itu, mereka akan memuliakan Raja kita. Yang kedua, saudara-saudara, Paulus berbicara gereja bukan hanya digambarkan sebagai kerajaan Allah, tetapi juga sebagai keluarga Allah. Paulus berkata, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang kedua ini Paulus bicara gereja sebagai keluarga Allah. Gereja adalah warga surga, bukan orang asing. Maksudnya orang asing dan pendatang itu bukan warga. Mungkin dia bisa saja hidup lama di satu tempat, saudara-saudara, tetapi tetap dia bukan warga. Dia bisa tinggal di situ menikmati, saudara-saudara, tapi dia bukan warga. Saya hidup di negara Singapura 20 tahun, saudara-saudara, tetapi saya bukan warga Singapura. Di keluarga juga bisa terjadi seperti itu, saudara-saudara. Ada orang hidup bersama di satu keluarga, tetapi sebenarnya dia tetap bukan anggota keluarga. Di negara juga sama seperti itu. Seseorang bisa tinggal lama di satu negara, dia bisa bekerja, saudara-saudara. Tetapi dia bukan warga negara itu. Ternyata dia adalah orang asing yang tinggal sementara. Sama juga di gereja, saudara-saudara. Perbedaan antara orang Kristen dan bukan Kristen. Kita ada di dalam Kristus atau di luar Kristus. Tuhan berkata, lalang dan gandum itu ada. Paulus berkata, kamu bukan orang asing dan pendatang. Kamu adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kamu adalah anggota kerajaan keluarga Allah. Kamu adalah orang Kristen. Tetapi tetap pengujian itu harus ada, saudara.
Karena firman Tuhan berkata kita semua harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Tidak boleh ada satu orang Kristen pun yang take it for granted. Jangan sampai kita berseru di akhir zaman, Tuhan, Tuhan, saya sudah melayanimu begitu giat. Saya begitu disiplin dan taat datang ke gereja. Pada akhirnya Tuhan berkata, "Nyahlah kamu. Aku tidak pernah mengenal engkau." Saudara-saudara, ujian tetap harus ada. Bagaimana menguji? Bagaimana menguji apakah kita orang asing atau keluarga Allah? Paling tidak yang namanya keluarga yang berbahagia, pasti kita merasa nyaman berada di dalamnya. Kita akan merasa nyaman berada di dalam gereja. Apakah saudara nyaman berada di gereja? Bersama dengan keluarga Allah yang lain. Di keluarga Allah bersama-sama dengan saudara seiman, kalau saudara merasa orang asing pasti tidak nyaman. Ujilah diri kita sendiri. Paulus berkata kita bukan orang asing, tapi kita adalah anggota keluarga Allah. Pasti kita merasa nyaman, senang berada di antara orang Kristen, saudara seiman. Pasti saudara nyaman seperti keluarga. Mereka adalah saudara sendiri, saling mengasihi, saling bertumbuh. Tetapi jikalau saudara malah lebih nyaman berada di dunia daripada di gereja, saudara merasa lebih nyaman di tempat perjudian daripada di gereja, saudara lebih nyaman di tempat pelacuran daripada gereja, hati-hatilah saudara. Mungkin saudara bukan keluarga Allah. Apa itu khotbah? Apa itu doktrin? Hati-hati saudara-saudara. Saudara tidak pernah boleh melecehkan khotbah dan doktrin yang sudah diajarkan, yang diturunkan oleh para rasul dan nabi. Kita mungkin bisa saja saudara tidak suka kepada saudara seiman karena satu atau dua hal. That's no problem. Tetapi tetap kita diajar oleh Tuhan harus mengasihi. Itu kuncinya saudara-saudara. You have to love each other. Mengasihi satu dengan yang lain. Karena Kristus sudah lebih dulu mengasihi kita. Itu poinnya saudara. Dia mati ketika kita sedang berdosa. Bukan ketika kita sudah berbuat baik. Tidak ada saudara-saudara. Dia sudah mengasihi kita sebelum kita bisa berbuat apapun. Itu dasarnya. Itu sebabnya saudara-saudara kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Kita pasti merasa nyaman mendengar firman Tuhan, saudara-saudara. Apakah saudara nyaman mendengar firman Tuhan, saudara-saudara? Karena itu bahasa gereja. Bahasa yang digunakan oleh keluarga Allah. Bahasa yang digunakan di dalam anggota kerajaan Allah. Bahasa gereja. Bahasa di dalam keluarga Tuhan. Tetapi kalau kita mulai merasa tidak nyaman terhadap firman Tuhan, terhadap khotbah-khotbah yang disampaikan, terhadap segala pembahasan kerohanian, maka waspadalah, mungkin saudara adalah orang asing. Saudara tidak termasuk ke dalam keluarga, tetapi sebagai anggota keluarga dia pasti senang, dia pasti ingin bertumbuh, karena dia adalah anggota daripada keluarga Allah. Di dalam anugerah Tuhan, saudara-saudara kita harus selalu menguji terus posisi kita di dalam keluarga Allah. Paulus berkata, kamu bukan lagi orang asing. Kamu adalah anggota-anggota keluarga Allah. Yang pertama, saudara-saudara, berarti menjadi keluarga, itu kita mempunyai relasi, mempunyai hubungan yang baru dengan Allah. Hubungan kita dengan dunia sudah putus. Karena dunia sudah disalibkan bagi kita dan kita bagi dunia. Tetapi kita mempunyai hubungan yang baru dengan Allah. Yang namanya anak, saudara-saudara. Kita memiliki hak memanggil Allah sebagai Bapa. Itu luar biasa, saudara. Tuhan sendiri yang mengajar kita doa Bapa kami. Panggil Allah dengan Bapa. Itu hal yang sangat radikal, saudara. Kenapa? Karena di zaman itu orang Yahudi tidak pernah panggil Allah sebagai Bapa. Itu hal yang sangat melecehkan, saudara-saudara. Tetapi Yesus membawa perubahan yang radikal. No, in my blood you call him Father. Saudara-saudara.
Bagi orang Yahudi justru adalah panggilan yang sangat tidak hormat kepada Allah. Tetapi justru di dalam Kristus, Dia yang memampukan kita. Dia yang melayakkan kita memanggil Allah pencipta. Allah yang besar dan dengan kuasanya itu. Sebagai Bapa kita. Saudara bayangkan. Ini yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga. Kita sebagai anggota keluarga Allah panggil Allah sebagai Bapa sama seperti Yesus memanggil Yusuf Abba. Bapaknya sendiri, saudara. Di mana dia sandar, di mana dia benar-benar menyandarkan dirinya seluruh hidupnya kepada Bapa. Kita bisa datang kepada Bapa kapan saja. Kita bisa bebas datang kepada Dia dan kita memiliki satu keyakinan bahwa doa kita akan didengar. Tuhan sendiri yang akan mengajar kita untuk berjalan secara rohani, menolong kita saat terjatuh. Itu janji firman Tuhan. Allah adalah Bapa kita. Allah yang adalah pencipta yang kekal, di mana kita bisa datang kepada Dia sebagai Bapa kita. Kita anak-anak yang datang kepada Bapa. Apakah Allah adalah Bapa saudara? Apakah Allah adalah Bapa kita? Jikalau iya, dengarlah firman Tuhan. Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Karena Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu perlu semua itu. Saudara khawatir makananmu? Jangan. Karena Allah adalah Bapamu. Saudara khawatir pakaianmu? Jangan. Karena Allah adalah Bapamu. Saudara khawatir tentang hari depan? No. Karena Bapa tahu semua. Bapa ingin kita menyandar diri kita kepada Dia. Percayakan hidupmu seluruhnya. Karena Bapamu yang di sorga tahu segala kebutuhanmu. Saudara percayakah firman Tuhan? Jikalau saudara betul-betul anak Allah yang memanggil Dia sebagai Bapa, serahkan segala kekhawatiran saudara. Dia yang akan memelihara saudara. Dia adalah Bapa kita. Yang kedua saudara-saudara. Sebagai keluarga Allah berarti kita punya hubungan yang baru bukan saja dengan Tuhan, tetapi juga dengan orang-orang kudus di dalam keluarga iman. Itu sebab hubungan baru ini menuntut kita untuk saling mengasihi sebagaimana seharusnya sebagai saudara. Jika sebelumnya di luar Kristus kita berbuat semau sendiri, bermusuhan, mengikuti kedagingan, sekarang di dalam Kristus kita bukan lagi orang asing, tetapi anggota keluarga Allah. Yang namanya keluarga itu bukan pilihan kita. Setiap orang yang sudah dipilih masuk ke dalam keluarga, kita pun harus menghormati pilihan Tuhan. Tuhan sudah mati bagi dia. Apa hak kita? Yang namanya keluarga itu pilihan Tuhan sendiri. Sebelum dunia ini diciptakan, Tuhan sudah memilih kita menjadi keluarganya. Kita ditebus dengan darah yang sama, yaitu darah Kristus. Kita dilahirkan kembali oleh roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Dan kita adalah warga kerajaan yang sama, yaitu kerajaan Allah. Sebagai kawan sewarga kita terikat kepada komitmen satu dengan yang lain. Menjadi saudara di dalam Tuhan. Entah saudara suka atau tidak suka, saudara semua termasuk bagian daripada keluarga Allah. Saudara seiman itu juga ditebus oleh darah Kristus. Di mana Kristus mengasihi dia dan menyerahkan dirinya untuk mereka. Berarti kita punya komitmen untuk saling mengasihi satu dengan yang lain.
Saudara-saudara, saya harus mengatakan firman Tuhan, karena ini yang disimpan di dalam hati saya. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Berarti saudara, tandanya saudara dan saya anak Allah, saudara dan saya harus mengasihi saudara seiman. Jikalau tidak, firman Tuhan berkata kita anak-anak iblis. Saudara-saudara, ada cerita seorang pemuda datang konseling. Ia dibesarkan di keluarga Kristen yang sangat religius, tetapi tidak bahagia. Orang tua berantem terus, akhirnya terjadi perceraian. Dan akhirnya pemuda ini kena depresi. Dia terus hidupnya merasa gagal, saudara. Dia merasa hidup ini kok gagal mendamaikan kedua orang tua saya. Kenapa saya gagal di dalam studi saya? Hidupnya rasa gagal semuanya. Lalu di dalam keadaan yang parah itu, saudara-saudara, ia datang konseling. Dan dia berkata, sebenarnya saya selalu mencari tempat di mana saya itu bisa menjadi diri saya. Saudara-saudara, dia akan terus mencari untuk menemukan satu tempat. Ia terus gelisah, ia terus merasa terasing. Di luar dia bisa kelihatan tersenyum, tetapi di dalam banyak air mata. Saudara-saudara. Dan di saat itulah kita mengerti bahwa akar daripada semua permasalahan bahwa manusia memang sudah jatuh ke dalam dosa. That is the problem. Sin. Itulah masalah utamanya, saudara-saudara. Secara rohani. Bukan secara tubuh. Jika kita terus masuk ke dalam jiwanya, ternyata dia merasa terasing. Dia merasa tidak diterima, merasa ditinggalkan, merasa sendirian. Itu semua karena dosa. Karena relasi dia tidak beres dengan Tuhan. Saudara-saudara, sampai kapanpun dia mencari tempat tidak mungkin akan ketemu. Kita teringat perkataan daripada Agustin. Ya Tuhan, Engkau menciptakan kita untuk dirimu. Hati kami akan selalu gelisah sampai kami menemukan perhentian di dalam Engkau. Saudara-saudara, kalimat sebesar ini. Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan istirahat kepadamu. Saudara-saudara, jangan bawa sendiri terus beban dosa itu. Give to God. Hati kita akan selalu gelisah sampai menemukan perhentian di dalam Tuhan. Karena dialah yang menciptakan kita. Mau lari kemana kita? Seperti pemazmur berkata, kamu mau lari ke neraka pun tetap ada Allah. Mau lari ke gunung yang tinggi, Engkau ada di situ ya Tuhan. Kita tidak bisa melarikan diri dari semua masalah di dunia ini, saudara. Datang kepada Tuhan. That's the only solution for your problem. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita dari rasa keterasingan ini, saudara. Rasa diri sendiri, rasa diri tidak dipeduli, rasa diri sebagai orang yang tidak dipedulikan. Datanglah kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Tuhan sudah mengadopsi kita. Tuhan sudah mengadopsi kita menjadi anak-anak Dia. Kita bisa panggil Dia sebagai Bapa. Kenapa tidak mau datang kepada Dia? Dia sendiri yang sudah mengambil kita dari keluarga-keluarga. Semua keluarga di dunia ini Dia ambil kita, saudara-saudara. Baik kita yang lahir di keluarga yang macam apapun. Yang harmonis, yang tidak. Tuhan dengan tangannya yang kuasa
menarik kita keluar, saudara-saudara. Lalu menempatkan kita di dalam keluarga yang baru, di dalam Kristus. Paulus berkata, kamu bukan lagi orang asing. Kamu adalah anggota keluarga Allah. Betapa cinta Tuhan kepada kita semua. Apakah kita adalah anggota keluarga Allah? Kalau iya, maka kita akan selalu menyadari Allah adalah Bapa kita. Dan kita sebagai anak-anak harus mengasihi saudara kita. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jika seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mulialah firman Tuhan. Kiranya kita menyimpan di dalam hidup kita masing-masing. Jikalau kita adalah anggota keluarga Allah, kita hidup di dalam kasih. Yang ketiga, saudara-saudara, Paulus berkata, bukan saja gereja digambarkan sebagai kerajaan Allah dan keluarga Allah, tetapi juga sebagai bait Allah. Gereja itu adalah bait Allah. Dan orang-orang Kristen itu Paulus katakan dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, menjadi bait Allah di dalam roh. Paulus bicara gereja sebagai bait Allah. Gereja sebagai satu bangunan. Paulus berkata gereja harus dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Paulus menjelaskan tentang bangunan lebih detail di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Begini bunyinya saudara. 1 Korintus 3 ayat 10-11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Ini orang yang luar biasa. Yang menjadi teladan bagi kita semua saudara. Bukan kehebatan kita. Tetapi anugerah Allah itu selalu Paulus tekankan. Anugerah Allah sesuai dengan kasih karunia Allah. Sesuai dengan anugerahnya itu yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Sepertinya dia membanggakan dirinya, menghebatkan dirinya. No. Tetapi dia berkata karena anugerah Allah. Itulah aku sebagai seorang ahli bangunan. Yang cakap itu telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Para hamba-hamba Tuhan itu. Yang sekarang dipanggil Tuhan. Mendasarkan khotbah dan ajaran mereka kepada ajaran para rasul. Yang sendirinya mereka mendasarkan kepada Kristus sebagai batu penjuru. Kristus, rasul dan nabi. Hamba-hamba Tuhan. Dan Paulus meneruskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus sebagai batu dasarnya. Di mana pengajaran Nabi dan Rasul diletakkan di atasnya. Berdiri dan kita sebagai bangunan Allah berdiri terus. Jadi prinsipnya adalah bahwa dasar bangunan itu adalah Yesus Kristus. Fondasinya. Bangunan berapa hebatnya saudara-saudara, lihat fondasinya berapa dalam. Itu yang tidak kelihatan saudara. Sama. Kalau saudara mau bangga di dalam salib Kristus, saudara mempermuliakan fondasi kita yang tidak kelihatan. Orang luar melihat saudara yang kelihatan. Dia tidak melihat Tuhan. Demikian anak-anak di dalam keluarga semua melihat orang tuanya. Mereka tidak melihat Kristus. Di mana Tuhan yang papa ajarin? Di mana Tuhan yang mama ajarin? Oh, is in you. Anak melihat teladan kita.
Orang lain di dunia melihat teladan kita melalui cara hidup yang baik. Because the foundation is Christ Jesus. Saudara-saudara, fondasi selalu tidak terlihat, tetapi Dia yang menopang, memberikan kekuatan kita untuk hidupnya indah. Hidup menjadi kesaksian demikian seperti bangunan yang indah-indah itu, saudara. Menghiasi daripada space, arsitektur itu. Saudara harus melihat fondasinya. Jikalau fondasinya tidak kuat, rubuh kena angin. Saudara-saudara, fondasi bangunan adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah batu penjuru di mana para rasul dan para nabi mendasarkan ajaran mereka. Kristus adalah fokusnya. Kristus adalah fondasinya. Kristus adalah batu penjuru, the chief cornerstone. Jadi ajaran nabi dan rasul yang berfokus kepada Kristus menjadi dasar bagi gereja. Dan gereja digambarkan sebagai bangunan. Orang-orang percaya dipersatukan dengan Kristus, saudara, sebagaimana Allah itu menjadi arsitek yang utama. Melalui semua pelayan-pelayan yang Dia panggil, yaitu hamba-hambanya. Membangun gerejanya. Paulus berkata di dalam Dia sebagai batu penjuru, tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saudara, pekerjaan masing-masing kita akan diuji. Jangan sampai kita mementingkan hal duniawi lebih daripada hal rohani. Bangunan itu untuk kekekalan. Dan arsitek utamanya adalah Tuhan sendiri. Paulus di dalam 1 Korintus 3 berkata, nanti pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Kapan, saudara? Di hari Tuhan yang besar itu. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab Ia akan dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upahnya. Pekerjaan, saudara, itu penting sekali. Perbuatan kita, karakter kita, kelakuan kita, perkataan kita. Apakah seluruh pekerjaan kita itu tahan uji atau tidak? Apa pekerjaan yang kita, saudara-saudara, lakukan itu? Bagaimana mengujinya? Apakah pekerjaan yang tidak akan bertahan di dalam api itu, saudara? Yaitu pekerjaan yang didasarkan kepada hikmat manusia. Yang didasarkan hanya kepada kekuatannya sendiri. Itu pasti tidak akan bertahan di hari penghakiman. Kekuatan sendiri, kehebatan sendiri, kesombongan sendiri, semua diri. Apakah kita masih berbangga atas kehebatan diri, saudara-saudara? Atau kita mau ikut Paulus di dalam Galatia 6 ayat 14? Satu ayat yang begitu fokus. Harus menjadi sesuatu intan di dalam hati kita, saudara. Aku tidak mau bermegah di dalam apapun kecuali di dalam salib Kristus. Only in the cross of Christ I will boast. Saudara-saudara. Jika gereja mengaku mendasarkan ajarannya kepada rasul, tetapi fokusnya bukan Kristus, maka gereja sudah menyeleweng daripada panggilan yang sejati. Christ has always been the focus. Always will be. Kristus adalah fondasinya. Kita tidak mungkin mengajar firman Tuhan lepas daripada Kristus. Ingatlah ini semua pengajar firman. Christ is the focus. Salibnya itu. Waspadalah jikalau gereja sudah khotbahnya bergeser menjadi psikologi. Hanya menjadi motivator itu, saudara-saudara. Filsafat manusia yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kristus. Darah Kristus, penebusan Dia. Kristus hanyalah menjadi penambah saja. Kristus hanyalah menjadi pengisi daripada pikirannya yang penuh dengan teori ini dan itu, saudara. They will never save you. Only Christ Jesus saves you.
Fokusnya sudah bergeser, tidak lagi kepada Kristus, tapi kepada diri. Pekerjaan semacam itu tidak akan pernah bertahan sampai akhir. Gereja harus berhati-hati. Karena Paulus mengingatkan kita bahwa gereja harus didirikan di atas dasar pengajaran para rasul dan para nabi. Yang fokusnya adalah batu penjuru itu yang tidak kelihatan. Yaitu Christ Jesus. Pengajaran para nabi dan rasul disimpan di sini. Tetapi fokusnya adalah Kristus Yesus. Tidak boleh ditambah, dikurangi. Injil Kristus adalah fokusnya. Saudara-saudara, jikalau kita membaca daripada tulisan-tulisan orang-orang kudus yang dipakai Tuhan luar biasa. Charles Spurgeon umpamanya. Seorang Prince of the Preacher. Dia mengatakan jikalau saudara membicarakan firman, tidak ada yang boleh ditambah atau dikurangi. Saudara hanya mengulang apa yang Rasul dan Nabi katakan. That's it. That is the word of the Lord. Bukan hikmatmu. Jikalau saudara mendirikan hikmat di atas firman, saudara yang membaca, saudara yang menentukan firman apa. No, saudara-saudara sedang salah. Kita menghadapkan diri kepada Tuhan, membaca dan mempelajari kita sendiri yang sedang dibaca oleh Tuhan. Kita sendiri yang sedang dibaca oleh firman. Kita sedang bercermin keadaan kita yang sebenarnya. Kita menaruh diri kita di hadapan Tuhan. Oh Lord, you are great. I'm only the spokesman of your word. Saya hanyalah penyambung daripada lidahmu ya Tuhan. Saudara-saudara, firman tidak boleh ditambah atau dikurangi. Injil Kristus adalah fokusnya. Gereja hanya mengkhotbahkan Kristus dan Dia yang tersalib. Inilah yang tertanam di dalam hati orang Kristen. Kristus yang mati dan bangkit menebus dosa kita. Semua orang Kristen yang dibangun harus dibangun di atas dasar Kristus. Beriman kepada Dia, berelasi kepada Dia, bersekutu kepada Dia. Di dalam iman dan cinta kasih. Dua perbendaraan kata Kristen yang luar biasa saudara. Faith and love. Iman kepada Kristus dan kasih kepada Kristus dan sesama. Di dalam iman dan cinta kasih itulah terus kita dibangunkan. Di dalam iman dan cinta kasih terus Tuhan membangun gerejanya, terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Kita mati bersama Kristus, kita bangkit bersama Kristus, kita hidup di dalam Kristus. Kita harus dipersatukan dengan Kristus. Orang-orang percaya dipersatukan dengan Kristus sebagaimana Allah sang arsitek melalui semua pelayan-pelayannya, yaitu para hamba-hambanya, membangun gerejanya. Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 5, saudara. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Apa artinya? Kita semua digambarkan sebagai batu-batu hidup yang dipergunakan untuk membangun baitnya. Kita digambarkan batu yang hidup itu. Pertanyaannya, apakah kita rela dipergunakan Tuhan sebagai batu yang hidup? Paulus di dalam ayat 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Berarti saudara-saudara, Allah sendiri adalah arsitek yang pertama. Yang membangun baitnya. Allah sendiri yang memilih batu-batu itu untuk bangunannya. Bukan kita yang memilih, tetapi Allah yang memilih batu-batu itu. Semua satu-satu batu itu dipilih oleh Allah. Dan kita adalah batu-batu yang hidup, yang sudah ditetapkan untuk mengerjakan pekerjaan kita masing-masing. Yang kedua, saudara, batu itu bisa berbeda-beda.
Batu yang dipilih oleh Allah itu variasi, saudara. Besarnya lain, kecilnya lain. Seperti juga kita masing-masing dianugerahkan karunia yang berbeda-beda. Bakat yang berbeda-beda. Seperti digambarkan batu-batu hidup itu. Juga berbeda-beda. Bentuknya, ukurannya. Tetapi Tuhan sebagai arsiteknya tahu menempatkan kita di dalam posisi masing-masing. Untuk fungsi yang berbeda-beda. Sebagian melayani ini, sebagian melayani itu. Karakter kita bisa berbeda-beda, latar kita berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghargai sebagai batu yang hidup, yang dipilih oleh Allah. Tidak semua kita harus mengajar, tidak semua kita pergi ke ladang misi, tidak semua kita berkhotbah. Kita semua punya panggilan masing-masing, saudara-saudara. Semua panggilan itu mulia adanya di hadapan Allah. Dikerjakan dengan motivasi yang bersih, dengan hati yang suci untuk kemuliaan Dia. Semua pasti ada gunanya bagi kerajaan Allah. Dan Tuhan dengan bijaksananya mengatur semua bagi kemuliaannya sendiri. Yang ketiga, sebagai bangunan, batu-batu itu pasti berkaitan satu dengan yang lain. Dia tidak bisa terpisah. Demikian kita juga disatukan satu dengan yang lain. Seperti kita tahu sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Kita mungkin tidak selalu bisa melihat batu-batu yang lain itu terus bertambah, saudara. Kita tidak selalu sadar apa yang terjadi ketika Roh Kudus menambahkan orang-orang yang baru ke dalam bait-Nya yang Ia sendiri bangun. Bukan kehebatan kita, saudara, tetapi anugerah dan kuasa Roh Kudus yang menjadikan seseorang itu Kristen. Dari zaman gereja mula-mula Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat, saudara-saudara. Sampai sekarang Tuhan terus bekerja melalui kita. Puji Tuhan. Apakah saudara mau dipergunakan sebagai batu hidup? Itu hidup yang berkenan kepada Allah. Semua batu-batu itu dipilih Allah, dibentuk oleh Allah sendiri. Dan diletakkan Allah di tempatnya masing-masing. Sesuai bijaksana dan hikmat Allah yang besar itu. Masing-masing kita diletakkan sesuai porsinya. Kita harus menyadari tugas panggilan kita sebagai batu yang hidup itu. Tetapi satu hal yang penting, saudara, bahwa kita bukan diletakkan Tuhan untuk memperhatikan diri kita. Kita bukan diletakkan untuk fokus kepada diri. Tetapi harus berkontribusi terhadap bangunan besar di mana Allah berdiam. Sehingga batu-batu itu saling menopang menjadi kokoh adanya. Batu-batu itu terus akan diletakkan Tuhan sampai Dia datang kembali. Sesuai anugerah Dia. Kebesaran kuasa Dia. Allah terus bekerja di sepanjang sejarah sampai hari ini kita menjadi orang Kristen. Menjadi batu-batu yang hidup. Pertanyaannya, apakah saudara mau digunakan sebagai batu yang hidup? Batu yang hidup tidak bisa kerja untuk dirinya sendiri. Maukah kita turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah? Maukah saudara dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan gerejanya? Maukah saudara mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah? Hidup yang berfokus kepada Kristus, menyangkal diri mengikut Dia. Apa yang saudara bangun? Karirmu kah? Keluargamu kah? Pertanyaannya satu, saudara. Itu saudara bangun untuk kemuliaan dirimu atau untuk Tuhan? Saudara menjawab sendiri kepada Tuhan. Jikalau untuk diri mungkin bangunan itu indah sekali. Tetapi tidak kontribusi apapun terhadap kerajaan Allah. Nothing. Itu hanya memperkaya diri, memperindah dirimu. Saudara mungkin membaca buku-buku motivasi dirilah. Keuangan, ketenangan hidup, relasi, keluarga, pernikahan, anak-anak, saudara-saudara. Waktumu di mana?
Adakah waktu yang sama saudara pergunakan untuk membangun diri di dalam kerohanian kepada Tuhan? Apakah itu untuk diri atau untuk Tuhan? Maukah saudara dibentuk oleh Tuhan? Sebagai batu yang hidup harus dibentuk oleh Tuhan. Tuhan yang membentuknya masing-masing. Supaya sesuai dia tempatnya. Pas untuk menjadi bangunan yang dia sendiri rancangkan. Sebagai batu hidup harus mengalami pembentukan Tuhan. Untuk bisa tepat digunakan oleh Tuhan sendiri untuk pembangunan bait. Tidak ada batu yang bisa berkata, aku memang seperti ini. Mau apa kamu? Tuhan tahu untuk apa kita diciptakan. Itu sebabnya, saudara-saudara, biarlah Tuhan yang membentuk kita. Mungkin caranya tidak enak. Melalui sakit penyakit. Melalui kematian. Supaya kita bisa menjadi rendah hati. Makin serupa dengan Kristus Yesus. Menutup saya kutip daripada him yang begitu indah, saudara. Yang akan kita nyanyikan nanti. Oh, be like thee. Oh, to be like thee, blessed Redeemer. Pure as thou art. Come in thy sweetness, come in thy fullness. Stamp thine own image deep on my heart. Yesus, aku rindu menjadi seperti Dikau. Yesus yang mulia, seperti Dikau aku dibentuk. Seperti manismu, seperti setiamu di dalam hatiku, seperti Dikau. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita. Amin.